Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Kita bacain novel Martelberg chapter 5575. Di sini diceritakan kali ini 5 penguasa wilayah telah menyergap Yangke. Selama Yangke berani menunjukkan dirinya, Monaya yakin dia bisa menahannya di sini. Saat mereka berbicara, fluktuasi kekuatan jiwa tiba-tiba meledak dari tempat tertentu di medan perang. Di medan perang yang begitu kacau, banyak fluktuasi energi berfluktuasi dengan liar. Jika seseorang tidak dengan sengaja menyelidiki, akan sulit untuk mendeteksi fluktuasi seperti itu. Namun Monaya terus memantau sekeliling. Jadi bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Matanya bersinar terang, Yangke telah mengambil tindakan. Fluktuasi kekuatan jiwa ini sangat akrab di wilayah kerinduan. Setiap kali Yangke meluncurkan serangan, diam-diam fluktuasi seperti itu akan muncul. Dia segera melihat ke arah sumber fluktuasi energi dan melihat sosok Yangke bergegas keluar dari awan tinta hitam. Benar saja, orang ini bersembunyi di dalam awan tinta hitam. Monaya telah memperhatikan awan tinta hitam sebelumnya, tapi dia tidak tahu kapan pihak lain bersembunyi di dalam, jadi dia hanya bisa diam-diam menghela nafas pada kemisteriusan orang ini. 4 penguasa wilayah lainnya juga melihat ini dan hendak bergegas, tapi Monaya mengangkat tangannya dan menghentikan mereka. Tunggu, para penguasa wilayah bingung. Mereka bersembunyi di sini untuk menyergap Yangke. Tetapi sekarang setelah dia muncul, apa yang mereka tunggu? Monaya awalnya tidak bermaksud untuk menjelaskan lebih lanjut. Tapi dia bisa dengan sabar berkata modenya dapat digunakan 3 kali. Dia tidak banyak bicara, tapi penguasa wilayah segera mengerti Monaya cukup berbahaya. Dia jelas sedang menunggu Yangke untuk menggunakan gerakan membunuhnya pada penguasa wilayah lainnya. Setelah dia menggunakan kartu Trusno, dia akan menjadi ras manusia Orde ke-8 biasa. Jadi apa yang harus ditakuti ketika 5 penguasa wilayah bergabung? Di sisi lain, salah satu penguasa wilayah ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, jika kita tidak bertindak sekarang, bukan akan sulit bagi kita untuk menjelaskannya kepada Six Arms nanti. Jika penguasa wilayah mati karena ini, 6 lengan pasti akan menyalahkan mereka. Monaya dengan ringan berkata, membunuh Yangke adalah penjelasan terbaik. Para penguasa wilayah saling memandang dengan cemas, hati mereka terasa agak dingin. Tampaknya hilangnya wilayah kerinduan terakhir kali telah menyebabkan Monaya menjadi gila. Untuk membunuh Yangke, dia adalah mengorbankan beberapa penguasa wilayah. Meskipun melakukannya agak tidak etis, itu bisa sangat menjadi keselamatan mereka sendiri. Lagi pula mereka tidak mau dengan mudah menghadapi Yangke yang memiliki gerakan membunuh yang kuat, jadi tidak ada yang keberatan. Melihat ke atas, hidup dan mati di medan perang telah diputuskan. Dan suara Tuan Wilayah sekarat bisa terdengar. Lawan penguasa wilayah tidak lain adalah Chen Yuan. Ketika dia merasakan fluktuasi halus kekuatan jiwa, Chen Yuan tahu bahwa Yangke telah bergerak. Dengan pengalamannya dari 2 tahun lalu, bagaimana mungkin Chen Yuan ragu? Dia segera menggunakan jurus pembunuhnya dan menebas 3000 cahaya pedang ke arah penguasa wilayah. 2 tahun lalu Yangke diam-diam mengambil tindakan dan Chen Yuan telah membunuh penguasa wilayah dengan 1 serangan pedang. Namun kali ini penguasa wilayah jelas berjaga-jaga. Serangan Chen Yuan gagal membunuh lawannya, hanya menyebabkan dia menderita luka berat. Untungnya Yangke tiba tepat waktu dan menikam penguasa wilayah dengan tombaknya. Chen Yuan mengayunkan pedangnya lagi dan memenggal kepala penguasa wilayah. Sebelum Tuan Wilayah meninggal, dia sepertinya mengutuk sesuatu. Matanya dipenuhi dengan keluhan, tetapi Chen Yuan tidak bisa diganggu dengannya. Melihat ke atas, Yangke tidak terlihat bersembunyi di suatu tempat. Mengangkat pedangnya, dia berbalik dan bergegas menuju Orde ke-8 dan penguasa wilayah lainnya untuk membantu Orde ke-8 yang sedang dikepung oleh 2 penguasa wilayah. Jadi bahkan jika dia menggunakan Evil Breaking Divine lanjut, dia masih akan berada dalam bahaya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa sebelum penguasa wilayah meninggal, dia telah mengutuk Monaya. Menurut instruksi yang dia terima dari Six Arms, begitu Yangke muncul, Monaya akan segera membantunya. Dia juga tahu bahwa dia adalah umpan yang diatur oleh Six Arms untuk memancing Yangke menyerangnya, jadi dia selalu waspada dan telah melindungi jiwanya.
Serangan Soul Stirring Spear belum sepenuhnya melumpuhkannya, jadi Chen Yuan tidak bisa membunuhnya seperti yang dia lakukan 2 tahun lalu. Jika Mo Na Yi datang membantunya tepat waktu, dia mungkin